Jadi waktu di jalan dulu pernah telur busuk di bawah boot kontainernya. Terus banyak yang ngechat, "Mas kok tutup?" Padahal itu saya jualan lagi jaga. "Kok tutup? Aku barusan lewat," dan lain-lain. Terus pernah ada anak kecil datang sama ibunya itu tiba-tiba ngobrol, "Duh, kamu kok di sini? Tempatmu nggak di sini. Pergi gitu." Jadi aku itu bingung ngobrol sama siapa. Nah, ibunya ternyata udah dok, diam. Ternyata emang katanya indigo katanya. Kok gini? Oh ya udahlah. Tapi aku nggak pernah berpikiran buruk, ya udahlah aku sama kakak jalan aja. Itu udah CC Allah, jadi santai aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Pamungkas. Saya salah satu pendiri dari Kane. Yang satu adalah kakak saya sendiri, Muhammad Firda Fitrada. Kane itu berawal dari pisang pasir. Pisang pasir yang dikasih rasa-rasa seperti glis-glis gitu, biar lebih menarik, lebih manis juga. Jadi idenya itu berawal tahun 2018 ketika saya masih kuliah di Malang semester 6. Itu saya sering ke pedagang-pedagang di Malang itu. Terus ada beberapa yang menarik dan yang punya itu mas kos saya sendiri. Jadi ketika di sana itu saya sering bantu. Kayak beli pisangnya di Pasar Gadang, Landung Sari, belanja-belanja di Malang itu sendiri. Habis itu pulang tanya kakak, "Saumpama kita jualan kayak mas kos kita di Malang gimana?" Responnya positif. Akhirnya aku ke Malang, ngobrol sama mas kos itu. "Mas, boleh nggak aku duplikasi bawa ke Tulungagung? Aku tak belajar jualan, dagang. Soalnya di rumah itu deket kampus juga." Respon mas kos itu, "Nggak apa, terus tak ajari semua branding, kardus dan lain-lain tak ajari." Ya udah, dari situ kami langsung mungkin 2 bulan 3 bulan langsung action di sini. Jadi saya sama kakak, saya yang di Malang belanja sama kuliah, nanti pulang bawa belanjaan, yang produksi di sini kakak, nanti balik lagi ke Malang, pulang lagi. Jadi kuliah itu saya padetin 24 SKS itu 3 hari. Jadi 3 hari itu full, 4 hari di rumah, 3 hari di Malang. Jadi awalnya gini, saya itu dari kecil 3 bersaudara itu, saya itu yang paling susah diatur. Kakak-kakak itu lebih pendiam, kalau aku itu agak susah diatur. Makanya aku berpikir kalau nanti aku di dunia kerja, kalau aku susah diatur itu bosku paling juga nggak suka. Jadi aku pengen berdagang sendiri sama kakak itu, ya setidaknya nanti kalau berhasil alhamdulillah, kalau lebih besar ya nanti bermanfaat juga untuk orang lain. Sama yang kedua itu, ibu itu ditinggal bapak 2017. Jadi ibu posisi bapak meninggal itu, aku sama kakakku nomor 2 itu masih kuliah. Jadi ibu itu sendiri di rumah. Tapi untung beberapa bulan kemudian kakak lulus, yang kakak kedua. Bisa nemenin ibu di rumah, akhirnya buka ini di rumah, alhamdulillah bisa nemenin ibu sampai sekarang. Sebelumnya juga sudah dagang, jadi dari SMA itu sudah belajar dagang. Ketika waktu SMA itu aku pagi sebelum berangkat sekolah ambil roti, habis itu di sekolah itu dagang. Tapi ada hambatan, hambatannya itu aku kurang pede, datang ke kelas-kelas teman, adik kelas, kakak kelas itu kurang pede. Akhirnya aku join rekrut teman, yang dia itu punya kelebihan itu public speakingnya bagus. Jadi buat yang di depan dia, aku rekrut nanti 40-60. Jadi aku yang bawa ketika di sekolah istirahat, kita itu muter waktu jam istirahat 1-2. Ya alhamdulillah dari situ 4-5 kali uang saku lebih dapat dari situ malah. Jadi kebetulan itu bapak itu PNS almarhum. Kalau ibu itu punya toko kelontong. Dulu waktu SD itu sering diajak belanja di toko-toko di pasar-pasar besar, di Ngemplak, di lain-lain. Itu sering lihat orang transaksi sebenarnya.
Tapi kok pada saat itu juga nggak tahu apa ini apa itu, cuman tahu orang bertransaksi uang, terus angkat barang dan lain-lain. Terus waktu lanjut SMP itu sama orang tua diajarin belanja. Jadi dulu pakai motor, kasih serandul, kiri kanan minyak, gula, mie, itu udah diajarin belanja. Dulu waktu SMP itu awal-awal suruh belanja itu malu. Soalnya jalannya itu lewat sekolahan, SMP 1 Tulungagung. Jadi awalnya itu malu, nanti kalau berangkat sama pulang tuh cari jalan yang lebih jauh, biar nggak tahu temen. Tapi lambat laun, alhamdulillah di akhir kelas 3-an itu udah terbiasa. Jadi ketika belanja malah saya lewat di situ, ya udah biasa lah. Jadi teman-teman ternyata itu takut olok-olokan temen atau bully itu ternyata nggak terjadi. Jadi malah mereka itu support, malah tanya-tanya gitu. Produknya Gedang Kani selain pisang pasir tadi apa lagi? Ada geprek, ada lele bakar, sama sebenarnya pernah ada terambulan. Cuman sementara ini masih off karena lebih fokus ke makanan sama pisang pasir. Jadi kenapa saya pilih geprek? Yang pertama itu deket kampus, Mas. Ya walaupun umum, tapi mahasiswanya banyak. Jadi banyak perut, banyak peluang juga artinya. Jadi ambil yang sudah biasa ada di umum. Jadi ambil geprek itu, tapi ini alhamdulillah belajar juga akhirnya ke yang menu beda, lele bakar. Ya insya Allah ada yang baru nanti insya Allah waktu dekat ini. Dari market kampus saja cukup ya? Sementara alhamdulillah cukup banget. Cuman waktu liburan itu emang kerasa, soalnya kampus ini tuh liburnya lama. Jadi semester ganjil tuh 2,5 bulan, semester genap mungkin bisa 3 bulan. Tapi alhamdulillah kita itu target di kampus, ternyata masyarakat umum itu juga banyak yang datang. Kebantu itu juga alhamdulillah ketika kampus libur. Survive-nya yaitu mungkin jalur langit juga berdoa, mungkin juga kalau secara duniawi mungkin lebih ke share-share di grup, media sosial, pengantaran mungkin agak jauh kalau kampus libur itu bisa. Mungkin sama online bisa pakai Zendo dan lain-lain. Kalau saya lihat di motivasi-motivasi itu pasti punya ciri khas sendiri-sendiri. Jadi saya itu menduplikasi dari mereka juga. Jadi bukan saya sendiri. Ada yang lewat sedekah, ada yang barang siapa yang mendoakan saudaranya secara diam-diam, maka dia itu akan didoakan oleh malaikat, gitu aja. Jadi ada pedagang lain itu doain aja walaupun mereka nggak tahu. Kalau porsi mungkin paling banyak tanpa pesanan kampus masuk bisa 250 lebih. Harga kalau makan kita mulai dari 11.000 untuk pisang pasir, mulai 17, lele bakar 13. Namanya makanan, kalau laku alhamdulillah, kalau nggak laku kan basi ya Mas. Kadang basi, kadang ya kalau nggak habis, pernah itu lebih dari 3 kilo atau 4 kilo nasi itu bingung, dibuang. Nggak manusiawi banget karena banyak yang membutuhkan. Akhirnya itu kita pernah beli telur 3 kilo atau 4 kilo, kita masak, habis itu malam itu kita kasih foam, berapa puluh foam itu, akhirnya kita bagi-bagi, minta bantuan teman sampean itu. Saya suka dagang soalnya, jadi bingung kalau nggak sukanya dagang itu gimana ya. Jadi kalau dagang itu nggak cuma beli, bayar, konsumsi dan lain-lain. Aku itu lebih banyak ngobrol juga sama customer. Jadi kapan itu ada yang, Mas aku punya tanah di sini, nanti kalau ada yang butuh tolong jualin. Dulu itu aku anggap biasa, dilanjut ternyata itu sebuah peluang. Pernah juga alhamdulillah nggak sengaja bisa jualin kos, perantara kos, tanah juga. Jadi bisa buat tambahan. Kalau per bulan terbanyak waktu topnya mungkin hampir 100 insya Allah pernah, 100 juta. Jadi kan ini usaha sama kakak, jadi buat berdua. Jadi itu saya sama kakak itu ambil cuman buat kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokoknya tercukupi, uangnya itu diputar lagi. Jadi dulu itu nggak segini, dulu itu pakai etalase bekas toko kelontong ibu. Habis itu berkembang, pernah sewa ruko, bikin kontainer boot. Tapi akhirnya pulang ke sini, alhamdulillah bikin rumah jadi warung ini. Dibantu kakak yang pertama juga. Jadi berawal dari etalase, keluar di dekat pintu kampus itu pakai kontainer boot, itu mungkin termasuk awal ada kontainer boot di Tulungagung juga, termasuk awal. Jadi di situ alhamdulillah rame banget,
Habis itu kok ada di sebelah itu ruko dikontrakan. Akhirnya saya sama kakak itu coba aja. Padahal itu belum punya modal banyak. Akhirnya kita tanya, ternyata kalau dihitung-hitung secara yang saya pelajari, kan saya kebetulan jurusannya ekonomi juga di Malang. Jadi itu nutut lah. Oh ternyata nutut. Akhirnya saya sama kakak deal tempat dan menempati ruko itu. Ternyata modalnya kurang. Akhirnya saya open invest, ada teman masuk sekitar 30%-an. Alhamdulillah awal-awal itu jalan. Terus ternyata COVID datang. Wah itu hancur banget mas. UKM sempat tutup 6 atau 7 bulan. Karena nggak ada orang sama sekali, lockdown. Ya habis itu bingung juga ya. Jadi waktu di jalan dulu pernah telur busuk di bawah boot kontainernya. Terus banyak yang ngechat, mas kok tutup? Padahal itu saya jualan lagi jaga. Kok tutup? Aku barusan lewat dan lain-lain. Terus pernah ada anak kecil datang sama ibunya itu tiba-tiba ngobrol, kayak ngobrol. Duh, kamu kok di sini? Tempatmu nggak di sini? Pergi gitu. Jadi aku itu bingung ngobrol sama siapa. Nah, ibunya ternyata udah nduk, diam. Ternyata emang katanya indigo katanya, tapi aku nggak tahu. Akhirnya kok gini? Oh ya udahlah. Tapi aku nggak pernah berpikiran buruk, ya udahlah aku sama kakak jalan aja. Itu udah CC Allah, jadi santai aja lah. Jadi ya kadang ada janggal emang kan, cuman ya udah gitu aja. Jadi nggak terlalu ambil pusing. Jadi biar nggak psikologinya nggak terganggu lah. Jadi nanti ada yang gini ya udah nggak usah dipikirin. Mungkin terlalu rasional juga. Jadi ada cerita lucu. Awalnya itu masih gedangkannya sama martabak manis Trambulan itu. Ketika pindah itu rukonya besar, nggak mungkin kalau dijualan itu aja. Aku sama kakak itu udah deal ruko, tapi pengen jualan geprek, tapi nggak punya resepnya. Bingung. Jadi habis itu belajar. Ketika udah tepat waktunya ruko itu di tanggalnya, itu alhamdulillah nemu resep. Yaitu kebesaran Allah mungkin dikasih jalan. Jadi juga belajar ya dari YouTube, dari teman. Diolah-olah itu sering gagal. Cuman waktu hari tanggalnya kontrakan dimulai, itu alhamdulillah dapat. Ya mungkin alhamdulillah lah. Doa orang tua mungkin. Mungkin di sisi lain emang ya banyak teman-teman dari kampus UB itu yang udah sukses, banyak itu yang udah berkarir dan lain-lain. Tapi aku sama kakak pilih jalan ini, ibu itu seperti apa? Karena yang punya itu orang tua masih ibu. Jadi diusahakan sebaik-baiknya, dimuliakan. Ya walaupun sering ada kesalahan kepada orang tua. Tidak saya pungkiri, saya sering juga bikin kesalahan. Tapi setidaknya kalau ibu butuh apa, itu ada. Walaupun mungkin belum full secara materi, tapi setidaknya itu ibu itu merasa dekat dan dilindungi anak-anaknya. Jadi 3 anaknya itu semua di Tulungagung. Ya walaupun tempatnya agak jauh, tapi di Tulungagung semua. Itu wejangan bapak. Jadi sebelum meninggal bapak bilang, golek kerja ning Tulungagung ae. Awakmu golek akeh ning adoh. Kasarannya ndak marem. Adoh ke keluarga iku. Gitu. Juga jenengan terpapar radikalisme itu seperti apa mas? Jadi gini, dulu itu pernah ngaji di Malang itu banyak yang mengatakan ini haram. Terus saya itu belajar di ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu semua yang dipelajari yaitu tentang angka, tentang BI, moneter dan lain-lain. Itu yang dikatakan haram itu semua yang saya pelajari. Jadi dulu itu pernah mau pulang ke Tulungagung, mau lanjut di UIN Tulungagung biar belajar ekonomi syariah. Habis itu sempat disidang sama keluarga. Kenapa kamu pengen pulang? Alasanmu apa? Saya nggak ngomong, cuman saya itu pengen pindah gitu aja. Habis itu saya ke teman-teman, ngobrol sama teman-teman, minta nasihat. Ya opo iki aku ngene iki piye? Sing tak pelajari ngene-ngene. Dari beberapa teman itu banyak yang kasih nasihat itu bagus-bagus, tapi satu yang bikin aku akhirnya lanjut. Jadi awakmu oleh mempunyai persepsi gitu Dim. Cuman adewe lek pengen nyekel maling, kudu ilmune maling. Cuman bilang gitu. Di situ aku, oh iya ya. Akhirnya aku lanjut dan lulus. Dulu itu
mungkin mental yang dikasih dulu sama Allah. Jadi mental itu mungkin dibentuk di situ. Ketika pernah top terus jatuh, itu dulu pernah sampai kayak nggak sadar. Jadi tangan badan itu tremor semua. Waktu itu masih di ruko, tremor. Soalnya kampus pas libur. Sebelumnya kan itu topnya itu kampus masuk, wah enak. Alhamdulillah ya, bagus lah penjualan. Habis itu kampus libur dan itu mungkin masih pengalaman pertama. Soalnya ketika di ruko itu biaya operasional per bulan itu hampir 10. Jadi mau nggak mau harus ada di akhir bulan. Dan saya sama kakak itu nekat ketika buka usaha gitu, kita buka saldo itu 0. Jadi bukan kita buka usaha kita punya tabungan, tapi kita buka usaha itu saldo 0. Jadi ketika nggak ada itu bingung juga. Dan itu waktu tremor, aku itu pulang di rumah ada ibu aja. Saya itu kayak orang mungkin udah termasuk DGJ ya, udah tremor, udah ditanya bingung. Aku itu cuma nangis, sama ibu dipeluk, ditanya kenapa. Aku cuma bilang aku iso pora iki, aku iso pora. Ibu cuma bilang satu kalimat, lek niatmu apik terus no, cuma gitu. Ya alhamdulillah, habis itu ya masih tremor, saya masih di rumah, menenangkan dulu. Habis tenang, aku kembali ke ruko, kakak saya tinggal jualan berdua sama rekan kerja ada satu dulu. Habis itu ya alhamdulillah lanjut sampai sekarang. Jadi ketika dulu itu rame itu seneng, ketika masih belum rame itu kasarnya cemberut dan lain-lain. Itu lambat laun nanti kalau kita udah terbiasa itu rame enggak itu jalanin aja. Jadi itu udah jatahmu sakmene berarti. Jadi udah diterima aja. Jangan sombong. Dulu pernah sombong. Jadi ketika kita itu pindah ke ruko, itu khususnya saya itu memberhalakan ikhtiar. Jadi saya sombong itu, saya belajar ilmu ekonomi, saya runtut caranya usaha, itu dengan teori-teori yang saya pelajari. Alhamdulillah, saya eksekusi, ternyata itu boncos. Dan itu kayak ditampar sama Allah. Jadi benar kamu punya ikhtiar, punya ilmu. Tapi untuk jawaban, untuk hasil itu ternyata itu Allah. Nah, saya bukan menyalahkan ikhtiar, tapi saya itu menyalahkan diri saya ikhtiar tapi udah menetapkan hasilnya. Udah saya hitung secara rinci. Nah, habis itu aku ternyata ilmu itu semua milik Allah. Jadi saya habis itu wis Gusti, manut saklekmu ngekei. Habis itu ya tetap ikhtiar, cuman wis saklekmu ngekei. Ternyata malah bisa kembali lagi di luar ekspektasi kita. Jadi intinya jangan memberhalakan ikhtiar. Faktor spiritual nampaknya kuat banget. Belajar di mana, Mas? Jadi dulu itu alhamdulillah itu dikumpulkan, ditempatkan sama Allah itu di tempat-tempat atau teman-teman yang baik. Jadi waktu SMA itu dulu ikut remas, waktu kuliah itu sering ikut kajian. Jadi saya itu basicnya orang biasa, cuman kalau ada kiai, ustadz dan lain-lain itu yang ceramah kasih nasihat itu kadang saya jalanin ya, walaupun nggak semua, yang sebisanya saja. Jadi lebih ke sering ikut kajian dulu di Malang. Akhirnya saya pelajari dikit-dikit, alhamdulillah berdampak. Jadi waktu ditinggal bapak itu aku masih semester 4, kakak itu semester akhir. Alhamdulillah itu ada tabungan dari bapak. Jadi bapak itu juga punya sama ibu itu kolam ikan. Jadi ketika ditinggal bapak itu tetap pengaruh besar, soalnya pendapatan utama. Habis itu ditinggal bapak, saya sama mas itu ngelola ikan. Alhamdulillah berjalan. Cuman di satu titik pernah 2 kolam itu ikan patin mau panen mati semua. Jadi kita panggil orang yang bisa ambil, itu juga bingung kok bisa mati. Dan itu waktunya itu cuman 3 hari atau 4 hari. Itu total mungkin bisa 4 ton atau lebih mati. Dan itu bangkainya kan banyak mas ya. Itu sampai tetangga itu bantuin nyerokin ikan. Habis itu dikubur. Itu dikubur bukan di tempat tanah kami. Itu di tempat tetangga saya. Jadi mereka itu maculi. Habis itu dikubur di tempat mereka malahan. Jadi itu juga pukulan setelah orang tua bapak meninggal, ternyata usaha itu nggak semudah itu. Jadi habis itu ada usaha ikan, walaupun modal yang besar itu udah hilang, ada modal yang lain, itu akhirnya tetap ngingu ikan, cuman kapasitasnya dikurangin. Soalnya modalnya berkurang banyak. Dan alhamdulillah itu keluarga besar itu support. Jadi ya butuh apa kamu? Aku bilang, aku butuh
uang buat tambahan modal ikan. Itu nggak bilang engko ya apa lek balik ini apa, enggak, langsung dikasih tes dan itu jumlah besar. Jadi waktu itu juga loh, kok dulurku ya alhamdulillah baik-baik lah, dikelilingi orang baik-baik. Habis itu dikembangin, alhamdulillah udah balik, akhirnya uangnya bisa dikembaliin. Secara batin mungkin kaget, cuman kalau keuangan itu alhamdulillah enggak, soalnya bapak itu sering kasih wejangan-wejangan. Jadi uang itu pernah ngomong gini, jadi ketika dompet bapak itu habis, itu bapak cuma bilang ketika uangmu habis itu tandanya Allah itu mau ngisi. Tidak mungkin kalau habis lagi, nggak mungkin, tapi kalau habis ini pasti ada isinya, cuma bilang gitu. Jadi ya alhamdulillah lah itu diterapin. Jadi ada banyak, mungkin lebih dari awal dulu ada lebih 10 orang yang tanya franchise. Mungkin dari Jawa Timuran, ada sampai dulu langganan, dulu mahasiswa sini, anak Thailand, anak Patani. Itu ketika lulus itu DM, Mas, boleh nggak aku franchise produknya sampean, tak jualan di Thailand. Aku bingung sama kakak itu, soalnya basicnya kami itu emang dikatakan bisnis ya bisnis, dagang ya dagang. Tapi kalau saya pribadi mungkin lebih ke dagang, soalnya ilmunya belum sampai ke dunia bisnis, masih belajar. Jadi kita kuatkan dulu pondasinya, kalau emang nanti bisa dan kami siap, insya Allah boleh. Cuman kalau sekarang belum. Nerima uangnya itu enak Mas, tapi tanggung jawabnya itu loh yang saya nanti beban buat kami. Tapi insya Allah ini lagi dipelajarin, semoga nanti bisa lebih bermanfaat aja. Kalau dari saya, semudah-mudahnya kita belajarlah berdagang. Karena 9 dari 10 pintu rezeki adalah lewat perdagangan. Dan jangan pernah tiru kesalahan saya, memberhalakan ikhtiar, tapi berikhtiarlah dan serahkan diri pada Allah atau Tuhan masing-masing. Saya Muhammad Dimas Pamungkas, owner dari kedai Kane ini, alamat Dusun Sri Gading, RT 1 RW 1, Desa Plosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.